Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bunga jawab pangharusna didoakan panjang umurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga jawab pangharusna didoakan lunas hutangna. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام. Ma'aliyan afadil, para ulama, para masyayikh, terkhusus kepada Kiai Musli selaku syuriah dan juga kepada Kiai Hamim selaku ketua tanfidiyah sekaligus YouTuber, Bapak Kepala Desa, Bapak Tasam, tampan dan sangat menawan Tasam itu kan. Pasti. Dan seluruh perangkatnya, kaum, kadus, RW, RT, panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada pengurus muslimat fatayat yang tadi sudah maju dengan luar biasa, tepuk tangan. Gidana anjokaina gede-gede kieu kalau ada ngagon lemakna kieu nanti. Entah, Gus. Hadirin hadirat muslimin muslimat, para pengunjung desa termiskin ekstrim. Sudah miskin ekstrim. Mudah-mudahan dijadikan desa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan saya dan hadirin sekalian kesempatan hadir di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini. Tempat yang tidak hanya dihadiri oleh manusia nyalangsang di mana-mana. Wayang nyangsang di situ ya, di mana-mana unawan. Nu penting ulah kahujanan, Mang Bangsar bisa kaujanan naik baik dia. Dia bisa muri yang boleh tidur. Naik. Enggak apa ya. Bangsar rumah kuat, gubernur kita setelah kamu aku hujan mah. Nu penting diberi madang eta kahadanya. Siap. Alhamdulillah dina siang ini, siang tapi kawas penting rada poek gitu. Abdi tiasa hadir dina majelis anu mubarak. Ari Bapak Ibu kenal ke Abdi tante? Kenal tante? Kasep tante? Geus nyengir ti mulai penting tadi dia nya. Abdi teh asli mah ti Cipeteuy, terang Cipeteuy. Lamun maca aran abdi pangtukangna jigana kenal ya. Kenal jeung Kang Oni kenal. Nah, abdi teh putrana Kang Oni nomor 2. Tapi ayeuna cicingna di Purwokerto. Di Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh Purwokerto. Nyaho tante. Terang tante.
Hari mumpuni keterang mumpuni. Hari Wahyudi, Hari Dono pernah ninggal TV. Mumpuni sareng Hari Wahyudi teh eta santri pondok pesantren Darussalam di Kuwalu Purwokerto. Terkenal kemana-mana, diundang kemana-mana, tapi kiai nama tepati payu. Kunaon cenah? Sabab lolobana zaman ayeuna zaman datang karena kepengawasan neangan ilmu tan neangan lucu. Halo? Halo? Halo. Masih halo tante? Ibu-ibu datang ke pengawasan teh neangan anu lucu tan neangan ilmu. Nu bener. Ilmu jeung lucu. Sahabat kadang-kadang lamun ditanya ku pamajikan tahu ditanya ku salaki. Kan aya lain yang pamajikan datang salaki teh datang aya. Salaki nasaha? Kayak lamun ibu datang di pengawasan Kak Ima sok ditanya, ibu tadi sih pengajian naon? Pun pok nama kiana jangan lucu. Ilmu naon bieu ilmu nama eta menang sudah berkat. Lahir gitu. Eta sok sawal kaprah itunya nama. Nu diteangan dina pengajian teh lain ilmu, tapi lucu. Mata abdi teh pati kaundang, sahabat teh pati. Kita diundang deh kita naon kan amin. Sok naroskeun kieu batur tanya eta ari ustadna kiai na pondok mumpuni sih uploadna leuh sabaraha gitu. Sok harus ngitiku. Wong mumpuni lagi sabaraha juta kan amin. Eta ari guruna kira sabaraha amplopna. Cek abdi amplopna mah hiji mah. Jadi bisa abdi amplop nama kira-kira. Nu penting mah lain, nu penting mah doana. Abdi mah pakai duit. Benar Bu, ibu pakai duit tante. Bagi duit. Abdi mah pakai duit. Lamun canda di mendoan soalnya. Padahal majelis anu dihadiran ku urang sadayana, ia jadi majelis anu mulia, jadi majelis anu luar biasa, usabab urang teh ngahirup-hirup ilmu. Ari warisan Kangjeng Nabi teh naon cenah? Hiji-hijina warisan anu dipasikeun ku Kangjeng Nabi ka urang sadaya, sanes harta, sanes keturunan, sanes baju harta rampasan perang sanes. Tapi jelas-jelas dinas ku Kangjeng Nabi, al ulama'u warathatul anbiya. Jadi hiji-hijina pewaris Nabi yang sah adalah siapapun yang membawa dengan dirinya adalah ilmu. Maka kalau kita ingin mendapatkan keberkahan maulid, kita ingin mendapatkan kebaikan pahala dari maulid, di awal niat orang sadaya dongkap kana pangawasan kudu niatan neangan ilmu. Sabab lamun orang dongkap kana ieu pangawasan niat nami larian ilmu sauna Kangjeng Nabi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kudu diartikan tante. Arti tante Bu tadi. Lu bisa memang kudu kiai gitu. Sajamba anu ngambah ngalangkahkeun sukuna kana neangan ilmu. Maka eta si jalma bakal dikampangkeun jalana ka surga. Urang warusi hayang asup ka surga tah hayang ka neraka Ibu? Hayang ka surga. Bapak masih hadiru? Hayang ka surga tah hayang ka neraka? Ka surga. Maka kita sebagai orang Islam, sebagai penerus dan pewaris ajaran Rasulullah SAW, harus menjadikan ilmu sebagai tujuan yang utama. Dan orang yang menyertakan ilmu di dalam dirinya dijanjikan kemuliaan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
Ilmu dengan harta itu sesuatu yang sangat jauh berbeda. Lamun harta beki loba, beki ngarepot. Bener tante. Lamun di waru aya jalma di mana boga duit 10 miliar. Kira-kira mana dikunci tante? Kira-kira mana dipagar tante? Tapi lamun di imah duit 1.000 acan gimana dikunci tante? Itu bukti bahwa dengan harta yang dimiliki semakin loba harta mah semakin ngarepot. Maka meskipun Waru menjadi daerah termiskin ekstrim, cek itu hoax, nah gitu ya tadi. Tapi tetap miskin. Oh, diperbaiki. Miskin tapi tidak ekstrim. Tapi lamun ninggal masjidnya mah jigana pantas. Pantas daerah miskin ekstrim. Ya ekstrim. Tapi ulah nalangsa Bapak Ibu, ulah nalangsa. Saurna Kangjeng Nabi isuk numpang lobana aya di surga nyaeta justru jama-jama anu miskin. Jalma kaya mah lobana dina neraka. Jadi milih kaya tapi milih miskin. Hah? Milih lamun kaya dina neraka, lamun miskin dina surga. Milih aduh, bingung mereka jawabnya. Hayang kaya tapi hayang nggak surga gitu ya. Apa jaminan? Ya tanyakan, apa jaminan lamun jalma eta kaya raya hidupna bahagia? Halo? Apa jaminan orang yang hartanya ratusan miliar, anggota DPR, korupsi 17 miliar mah gampang? Kabar terakhir yang seorang menteri 17 miliar di Bogor ya, bantuan sosial. 17 miliar kakara di Bogor ngumpul. Eta nu harus can dihitung. 17 miliar. Eta kira-kira jeung orang waru jeung anggota DPR pindahna tibra saha? Pindahna tibra urang? Orang waru masana dari dahar jeung oyek. Aya masih ditu. Dayanya. Daya. Nama geus makmur, alhamdulillah. Sanajan dahar saayana, hirup saayana, hidup dengan sederhana. Tapi karena didapatkan dengan cara yang halal, insya Allah hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Tidak jaminan orang-orang yang kaya di Jakarta sana itu hidupnya bahagia, itu jaminan. Contoh dia dulu letikan. Jalma-jalma nu kaya direktur perusahaan di mana magrong-magrong. Mobil nage 20. Eta lamun muliti kantor ka imah anu ngabukakeun gerbang saha? Hah? Security, satpam. Anu ngabukakeun lawak imahna saha? Pembantu. Nu nyiapkeun dahar? Pembantu. Nu nyiapkeun anduk? Nu mandian? Sorangan di nama. Dibawa. Tapi lamun orang baru mobilnya, misalkan, atau saha bapak-bapak di dia, eta muli di sawah jam 4 sore, anu ngabukakeun lawang imah saha? Hah? Sorangan. Pemajikan teh mana? Oh, barang masih di sawah kene. Mati di sawah. Karunya ujung sugarna anu ngabogaan pemajikan. Caranya mandi ku sorangan, dahar ku sorangannya. Ya Allah, sangsara ujur itu. Tidak jaminan mereka-mereka yang hidup dengan bergelimpang harta itu hidupnya bahagia. Kecuali
Jika orang-orang yang kaya ini kemudian mentasarufkan, membelanjakan harta yang dimiliki untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, menurut keterangan Al-Quran, orang-orang yang sudah ada di kuburan, mereka yang sudah meninggal di kuburan hari ini, itu kepengen bangkit lagi, kepengen dibangunkan lagi. Mereka mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas shalihin. Ya Allah, andaikan kau bangkitkan aku sebentar saja, kau tunda masa ajalku, fa asaddaqu wa akun minas shalihin, maka pasti aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Pertanyaannya apa itu? Pertanyaannya, kenapa orang yang sudah meninggal itu ingin dibangkitkan ke dunia dan melakukan sedekah? Kenapa, Bu? Ibu, ayam duit, Bu? Hah? Ayam? Mau lagi ayam? Kenapa orang-orang yang sudah meninggal itu kepengen melakukan sedekah? Sebagian mufassirin menjelaskan bahwa kenapa orang-orang yang sudah meninggal itu ingin dibangkitkan ke dunia dan lalu mereka memilih sedekah, bukan sholat, bukan zakat, bukan haji. Itu karena pahala dari bersedekah akan menjadikan kita dimudahkan di dalam sakaratul maut. Ibu, sakaratnya hayang 10 poe, hayang 20 poe. Hayang? Bu, sakaratnya hayang 10 poe, 20 poe. Hayang teh, tere. Lamun hayang tere, kudu loba soda. Tadi sodako seberapa? 1.000 hayang tere. Kalau kita memahami dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, kita akan tahu betapa harta yang abadi itu bukan yang sedang kita pegang. Bapak, lamun Bapak ngagaduhan duit 10.000, terus tadi ayah kotak amal, dia kotak amal lah, ayah sumbangan, ayah sodako, terus masihkan 1.000, duitnya kali seberapa? Duitnya kali 8. Jajal media sih, bila garantuknya. Bu, lamun ibu buka duit 10.000, disodakun 1.000, duitnya kali seberapa? Lu begitu? Seberapa, Bu? Di Singarantuk itu diberi akhir tuh. Lamun ayah jalma boga duit 10.000 terus sodako 1.000, duit nakari 1.000. Seberapa? 1.000. Hah? Kali 1.000. Cek budak letik eta sih lo pak dosen bisa lulus SD nak aku mah. Terangga dia. Lamun aya jalma boga duit 10.000 disodakokeun 1.000, duitna kari 1.000. Kumaha kitu? Nu 8.000 mah kan paling-paling dibelikan mendoan lain. Dibelikan naon? Tetempe. Da kuat bae sapenting isuk jadi kurang. Hah? Dakwaan sapenting anu tadina mendoan jadi tahu yang di kasronya. Tahu di kasro jadi naon? Nu pasti bakal ngabagjakeun urangnya eta duit anu 1.000. Nu 8.000 macan pukul lain. Nu 8.000 mah juga dipalit. Jadi tahu koneng ya. Bener tante. Tapi lamun urang sodakoh 1.000 eta sampai kapanpun itu akan menjadi jaminan bagi kita
kebahagiaan yang abadi. Hayang bagja abadi hayang. Nu kadua, lamun jalma ngalakukan sodako, maka eta si jalma isuk di kuburan bakal dipasihan lampu dupang saangna sabab ngadai ngalakukan sodako. Bapak di kuburan hayang poek tah hayang saang. Hayang tadi sodako seberapa? Hah? 1.000 apa 2.000? 1.000 hayang saang. PLN ke 1.000 mah langsung diputus saya ke PLN. Dari sekian banyak amal yang kemudian kita lakukan, salah satu sinar yang paling terang kelak ketika kita di kuburan adalah pahala dari kita melakukan sedekah. Insya Allah menurang jadi jalma anu gemar sedekah bakal dipasihan pajang saang kuburan orang yang begitu luar biasa. Tadi di Jumatan dan tekan lagi Jumatan. Di mana? Oh di Palu itu. Di masjid penjamin. Di dia sih lorobana lamun ka masjid mau beduk tak mau kopiah. Hah? Marawa kopiah tak beduk. Ibu-ibu terang duit lu mau beduk terang. Dukia gini. Eta bisa berapa? 1.000. Duit 1.000. Aduh pakai kopiah sih bisa pakai kopiah. 100. Lamun tersik 50.000 100 di dia sih lamun Jumatan kamar sih marau bedog marau kopiah. Bedog. Marawa bedog. Marau bedog. Ilok pantas kamar sih mau bedog. Pantas nak kamar sih mah marawa kopiah. Marawa jadi isu lamun ka masjid men orang gawa 50.000 gawa 100 arep apa ora tinggal nir bang baler akhir. Harta yang kita miliki ini dinas oleh Al-Quran. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu rentan sekali berpotensi menjadi fitnah. Di warung aya jalma gara-gara harta teu akur jeung sadulur aya. Halo? Di warung aya gara-gara warisan jeung sadulur teu akur aya. Zamana datang teh. Gimana nu make baju hejo dia aya. Aya di warung jalma gara-gara kaya teu nanya kata tangga ayah, lempang le ayah. Belah itu tak belah dia. Tapi di warung ke pengawasan. Biasa. Harta itu menjadi fitnah luar biasa. Gara-gara harta yang dimiliki, banyak orang yang rela kehilangan saudara, rela kehilangan harga dirinya. Di Purwokerto teh loba budak-budak mahasiswa masih ngalorat, paling umur sekitar 18-20 tahun. Eta ngajualan mendoan gondrong. Mendoan gondrong sih naon. Jadi di daerah Baturan teh loba. Saha deui? Budak-budak mahasiswa masih ngalorang umur 20 tahun, 18 tahun eta. Mendoan gondrong. Enggak jualan mendoan? Oh iya. Bapak nyaho mendoan gondrong? Bisa hayang nyaho mau duit 500.000 aya dina grupan aya nanti. Larang. Itu bukti kalau orang karena harta itu banyak yang mau kehilangan harga diri. Mangga kayak di. Padahal kalau kita benar-benar memahami bahwa harta itu menjadi fitnah, niscaya kata Nabi, niscaya orang-orang itu tidak akan mau memperebutkan harta tersebut.
karena harga dunia ini, Ayo, kata Nabi, tidak lebih dari apa yang kau keluarkan di pagi hari. Harga dunia ini tidak lebih berharga dari apa yang kau keluarkan di pagi hari. Kira-kira di warung ayah jalma rebutan tai ayah? Hah? Ayah? Ayah tuh di warung jalma rebutan tai. Tapi lamun rebutan warisan ayah. Sebenarnya mah harga warisan yang kita lihat sebagai harta itu tidak lebih berharga daripada yang kita keluarkan di pagi hari. Sayangnya banyak orang dengan kekotoran hati, banyak orang yang hatinya penuh dengan penyakit, lalu tidak bisa melihat fakta yang seperti ini. Sebab banyak di antara kita ini terjajah oleh paham materialis. Paham materialis. Nanaon kudu make duit, nanaon kudu make duit, nanaon nu dijeule duit. Ide sih kitu tante. Kitu tante. Henteu ya. Alhamdulillah. Jajal, hayang ngajajal bisi bohong. Ibu, lamun aya calon minantu, aya bujang datang ka imah, ibu boga cawene. Hiji tepati kasep, ya tepati pinter ngaji, bahkan mungkin ke arah sholat. Tapi datang nama wapajero. Nuka dua, ya tepati kasep, tapi darah biru. Nuka tilu, jalmana kasep, nuka opat, santri apal alfiah. Eta kira-kira lu bakal diterima jadi minantu anu mana? Pajero. Hah? Pajero. Anu mana? Ente kasep ibu, ente. Adun. Ente pinter ngaji. Adun. Parah juga. Repot hari kia mah, repot. Tapi memang eta bener eta. Waktu pertama kali abdi mondok, abdi teh ngaos kitab Mukhtasar Hadis An-Nabawiyah. Eta nimu hiji hadis ieu tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali nasabiha wali jamaliha wali diniha. Perempuan itu kebanyakan dinikahi karena 4 alasan. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena nasabnya, bibitnya, bobotnya, yang ketiga karena cantik atau gantengnya, yang keempat karena agamanya. Jadi Kangjeng Nabi kesurutkan gitu. Ternyata benar di warungnya terbukti bahwa nu bakal panggilan nanti tarima anu bawa pajero santri mata pati payu. Adun. Cek nu begitu cenah elok anak aing dieupanan ku kitab lagi. Dan itu sudah terbukti, apalagi ibu-ibunya. Ibu-ibu itu kan kelihatan matanya kan sendunya, senang duit. Dokter ngantuk deh di bagian satu saya itu langsung bentanya, langsung bentar. Sebab memang kita ini orang-orang yang sudah terlalu banyak dicekoki oleh paham-paham materialisme tadi. Orang-orang dengan negara maju menganggap kalau miskin itu adalah sebuah kesalahan, bahwa miskin itu adalah sebuah dosa. Pokoknya menayat terjek kurang bubar gitu ya. Menayat terjek bubar. Padahal di dalam sejarah Islam, kemiskinan itu bukan sebuah dosa. Sehingga
Tidak apa-apa kalau kemudian orang itu tidak memiliki harta asal dia senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok nama lupa hujanan nah. Bos kajian Lawan teh cukup kapal aku kena naon di dieu. Ibu-ibu lupa hujanan kapan gitu. Kayak uploadnya dibagi dua kurang. Ibu-ibu uploadnya apa yang sini? Cocok. Setuju ya? Pokoknya mulai lupa hujanan di Cimuria. Maka kemudian kita ini harus benar-benar memahami, harus benar-benar mengerti bahwa harta yang dititipkan kepada kita ini itu sekedar titipan. Jangan pernah dijadikan sebagai standar yang utama. Tapi kusabab dunia berkawas kiwarikil loba jalma nanaona diukur kudu di warung simen aya calon minantu datang ka imah, aya bujang datang ka imah sok nanya kena naon nanya kena apa kia bujang mondok di mana geus hatam Quran sabaraha kali begitu nah apa kia nanya kena bujang gawena di mana gajina sabaraha nu pertama anu kedua anu kan tapi eta memang bener eta abdi teh sanajan urang Cipeuteuy alhamdulillah teh dosen di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Bisa aya nu kuliah ka ditu mangga. Saya itu ngajar mata kuliah Qiraatul Kutub. Pernah naroskeun ka para mahasiswa-mahasiswi kieu. Mahasiswi lamun maneh suruh milih lalaki anu tampan jeung lalaki anu mapan eta kira-kira pilih anu mana? Milih anu geuning sarua jawaban aja begitu sarua eta lamun aya mahasiswa teu pati kasep henteu irung lagi ada menceng datang ke kampus make Honda Jazz anu hiji ngaok kasep kawas Aldebaran di desa wujud Aldebaran kan Jawa Aldebaran tapi datang ke kampus lempang eta jantan dilieu ku cawene di ditu nu dilieu mah anu datang ke kampus ceklek bukana Honda Jazz jangan kapake padahal lamun urang sadar, urang nyaho, urang ngerti lamun urang hayang boga anak incu anu saleh salihah salah satu syarat yang kemudian harus kita lakukan adalah mempersiapkan generasi ini keluarga yang kelak mencetak keluarga yang anaknya saleh salihah. Saya juga nanya begini kepada para mahasiswa dan mahasiswi. Kira-kira menurut kalian sejak kapan kita ini mulai mencetak anak yang salih salihah? Kira-kira mau ditanya gitu jawabannya kumaha? Kira-kira ibu lamun hayang boga anak atau incu anu salih salihah dimulai tira urang kita mulai nyetak begitu teh dimulai ngandung dimulai nyieun dimulai nyieun ceritanya dimulai lahir
Beda-beda jawabannya. Ayo ngomong dimulai lahir. Ayo ngomong dimulai binatang dungan. Ayo ngomong mulai 2 tahun. Menurut saya, kata saya, jawaban yang paling tepat atas pertanyaan itu adalah semenjak memilih pasangan atau semenjak milih minantu. Sebab apa? Sebab mencetak anak yang salih solihah itu harus dimulai dari orang tua yang salih. Benar tak? Sebab apa? Anak kita, cucu kita, itu menurut teori pendidikan, teori psikologi kurang harus kita hati dalam. Dia gerak bijil dosen, gerak adil dosen. Bahwa anak kecil itu rumusnya nih akan melakukan sesuatu yang dia lihat, bukan yang dia dengar. Dia rumusnya. Budak letik teh bakal ngalakukan hiji perkara anu langsung disaksikan ku manehna sanes anu didenge ku kupingnya. Jadi ibu muslimat jeung patayat geranya. Maksudnya kumaha? Contoh kieu bae. Lamun aya ibu-ibu maghrib nyekel remote nonton ikatan cinta juga mulainya. Nonton TV lah kira-kira begitu ya. Nonton di TV. Di baturan ku bapana terus ngomong ke anaknya, "Ujang, tadi itu gara ka masjid jamaah." Kira-kira anaknya mangkat ka masjid tante. Mangkat ka masjid tante. Kunaon teu mangkat ka masjid? Sahabat bapak ibu nang ngajak coba repon. Rumusnya tadi, anak itu akan melakukan sesuatu yang dia lihat, bukan yang dia dengar. Sebaliknya lamun kieu, bapak nageus kasep, make baju koko, make sarung, make kopiah, make serban. Ibu nageus mawa sajadah, mau mukena, terus ngomong ke anakna kieu, "Ujang, anakna teh jadi TV. Ujang, hayu song mangkat ka masjid jeung bapak jeung ibu, kira-kira milu tante." Milu tante. Kosok itu. Hah? Tinggal lengir ditanya penuh. Berapa gaji yang dia dapatkan? Berapa uang yang dia hasilkan? Tapi pertanyaannya adalah, mampukah kamu mas menuntun tangan saya menuju surganya Allah Subhanahu? Kira-kira di dia ayah awal itu tante? Ayah tante? Ya, ayah hiji carita bapak ibu. Hiji carita tentang seorang imam yang sangat terkenal bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sabo? Sarana? Halo? Halo. Arna saat tadi Arna? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Saya bisa ngulangan saya? 100.000. Atau yang dikenal dengan Imam Syafi'i. Kenal Imam Syafi'i? Hah? Imam Syafi'i itu salah satu pendiri imam mazhab dari 4 mazhab yang muktabarah. Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i. Yang itu menjadi pegangan bagi kita sebagai warga Nahdlatul Ulama. Kita boleh berpegang kepada salah satu daripada imam ini, termasuk salah satunya yang banyak dipakai warga Indonesia bernama mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu pendirinya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mah ibu umur 8 tahun geus hafal Al-Qur'an. Umur sabaraha Bu? Jadi aya umur 8 tahun hafal Qur'an aya. Umur 11 tahun hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik gurunya. Jumlah hadis di dalam kitab itu kira-kira 12.000. Eta umur 11
Di warung budak umur 11 tahun juga hafal sabaraha hadis. Hah? Di warung umur 11 tahun kira-kira kenaran barudak ayeuna. Nonton TikTok. Marahin mobil legend. Ya. Imam Syafi'i mah umur 11 tahun geus hafal kitab Al-Muwatta. Umur 8 tahun hafal Al-Qur'an. Dalam kitab Hasyiah Ibnu Hamdun, Syarah Alfiyah, maka dijelaskan Imam Syafi'i itu ketika sudah dewasa itu membaca kitab sekali langsung hafal. Kita sih ngapalkan susuratan seberapa kali macamnya. Baca Al-Ikhlas seberapa kali cuma hafal. Imam Syafi'i baca kitab berapapun jumlahnya itu sekali baca langsung apa? Bahkan kieu lamun maca anu belah katuh kan buku teh duanya. Quran teh kan dua, kitab teh belah katuh jeung belah pede. Bener teh? Eta lamun maca kitab belah katuh anu pede ditutupan sisi kabaca nu apal. Lamun maca belah kede nu katuh ditutupan sisi kabaca apal. Hebat kan teh? Hayang bogain sudah gitu, Mbah. Hayang. Seorang imam besar bernama Imam Syafi'i lahir begitu itu bukan kemudian tanpa sebab. Kalau nakal sumanga didikna ya diceritakan. Loba diceritakan di kitab-kitab para ulama. Ketika itu ada seorang santri. Santri ini pulang dari pondok mau ke rumahnya. Zaman baheula can aya inovanya. Baheula macan aya luragung, bisa luragung ya. Baheula macan aya sinar jaya. Jadi mulih di pondok ka imah teh lengkap. Saatnya melakukan perjalanan yang lama, santri tadi kehausan. Lalu kemudian dia turun ke sungai untuk minum air sungai. Baheula mah masih heran kayaknya. Tan butek ini ya masih heran. Sehingga minum air itu di sungai. Ternyata ketika santri tadi minum di sungai, tiba-tiba ada sebagian ulama mengatakan rumman, delima, sebagian mengatakan tufa atau apel. Kubanding kencot seorang rumahnya. Kubanding eta ya. Apel anu palite langsung tidak digegel. Kakak rasa gegelan eta santri teh sadar ih. Aing teh geuning ngadahar apel anu lain hak abdi. Langsung istighfar, astagfirullah, aing teh dosa sabab ngadahar apel lain anu abdi. Terus terpikir kieu, berarti ieu lamun apel teh palit, pasti beh ditu aya tangkangna, aya kebonna. Bener. Akhirnya santri ini menyusuri sungai. Sampailah kemudian dia di suatu kebun apel. Masuklah dia ke kebun itu, lalu di kebun itu bertemu dengan pemilik kebun. Ketika sampai di kebun, kemudian santri ini ngomong kan boga kebun teh aki, abdi teh tadi hapunten kubanding kencot dimu apel langsung di dahar. Teringat kata lain apel anu api mentah halalna. Eta aki-aki anu boga kebun rada curiga. Ieu pasti lain jalma biasa ieu. Pasti lain jalma biasa. Kira-kira lamun anu dimu apel gitu ya. Ieu teh lain sampai boga akhlak nu kitu berarti eta lain santri biasa. Terus eta anu boga kebun apel teh hayang muji. Eta bener-bener santri hade tak lain, eta bener jamaah hade tak lain. Ngomong kieu. Ujang, teu bisa. Apel nu didahar ku maneh sagegelan moal diikhlaskeun ku aing. Lamun maneh can macul sataun di kebun aing. Eta kira-kira lamun santri nu kitu urang warung ngajawabna kumaha? Aya. Jama burung teh nanti. Apel sagegelan bae ge saha? 1 tahun.
Tapi beda santri baheula lama. Demi ingin menghalalkan apel yang dia gigit satu gigitan tadi, akhirnya dia mau bekerja 1 tahun. Mantuan macul, mantuan ngoret di kebun Jadi sih nuting ngoret kan. Hari demi hari berlalu begitu luar biasa. Santri tadi kagum kepada pemilik kebun apel. Karena orang yang rajin bekerja, orang yang rajin ahli ibadah sana dan gawe teu poho sholat. Jadi ayat jangan gawe poho sholat. Hah? Ayat. Salah kena salah. Pemilik kebun itu juga kagum kepada santri tadi. Karena masih muda tapi rajin bekerja dan rajin beribadah. Dan sering menyaksikan sedang membaca Al-Quran, sedang membaca Al-Quran. Berlalulah 1 tahun kemudian, ketika sudah habis 1 tahun, pada akhirnya kemudian santri pamitan, Aki, abdi teh geus tahun ngirik Aki di kebun apel. Ayeuna bade pamit, bade ka pondok deui datos cekap 1 tahun. Hatur nuhun terus dihalalkeun apelna. Eta ku banding Aki nate nu boga kebun apel teh jatuh cinta ka santri tadi da okol gawena. Kemungkinan ujan kira-kira lamun maneh dikawinkeun jeung anak abdi kalau sami boga kawena hiji deui tah. Kira-kira daek tah teh. Eta ku sabab santri teh ningal Aki tadi terajin gawe jeung boga kebun apel santri eta. Ngomong muhun insyaallah abdi teh daek. Tapi ujang, lagi ngomong ini. Tapi ujang, anak abdi mah lumpuh. Anak abdi mah lolong, dinya lolong. Anak abdi mah budeg. Eta santri na hati ya Allah kieu-kieu teuing calon pamajikan. Tapi ku sabab geus ngomong daek, laki-laki sang kesatria tidak akan mundur dari kata-katanya. Janjinya adalah harga mati. Akhirnya disiapkanlah pernikahan. Zaman baheula lama nikah teh teu kudu make antigennya. Di sini pasti pakai antigen di swab. Sugan ka warung ada jalan ese tanjo corona itu. Nyangsang deh dia. Nyangsang begitu. Akhirnya dilakukanlah pernikahan. 2 orang saksi, wali dan santri tadi. Angkah tuka wa zawajtuka maktubataka binti bimahri halal dan terus. Mobil itu nikahan. Ketika sudah selesai akad nikah dilakukan. Kemudian cek mitohana kan bisa dimitoha lain tadi. Yang gerak tadi tuh kasaung anu itu pamajikan mana geus ngadagoan di ditu. Akhirnya santri tadi kemudian datang ke saung tadi, ngarana santri meme atuh teh ngucapkeun salam. Assalamualaikum. Ternyata dijawab ku suara perempuan yang begitu halus. Kaget ya, lupa kami tuana. Itu geuning aya suara awewe. Itu saha? Geus kali itu kan digilik. Balik dari ka saung tehnya. Salam terus dibuka lawangna, di jero teh aya awewe geulis kesan keur nangtung. Lupa deui rawas. Bapak, Aki, hari itu saha? Eta teh pamajikan mana? Kan sedang naon tadi? Lumpuh. Gening bisa nangtung. Lolong, ternyata itu lolong. Budeg, ternyata ngucapkan salam ngajawab. Berarti normal. Muhun ujang. Maksudna Aki teh kieu. Eta anak abdi, cawene abdi. Sukuna lumpuh teh teu ngalakon sakalige sukuna dilangkahkeun kana ngalakokeun kamaksiatan. Tengah lakon matana dipake nyeuleuk karena bahan kamaksiatan. Tengah lakon celina dipake ngadengitkeun
omongan tatangga selalu dipakai mendengarkan Al-Quran dan zikir-zikir kepada Allah. Sawe nih model gitu di warung ayah seberapa kan? Bawa dua mah kabur. Ayah. Pemajikan wungkul. Dari dua orang yang luar biasa tadi inilah lahir seorang imam besar bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Hayang boga anak kawan Imam Syafi'i. Hayang. Kawas tadi nurutan. Bisa. Moal lah memilih Pajero mah moal. Lamun milih Minantu gara-gara Pajero kira-kira lain Syafi'i moal. Halo. Hese ngomong jadi kan memangnya. Karena memang Allah itu makhluk unik, makhluk spesial. Ya. Saya ini kebetulan dosen bahasa Arab. Sebenarnya tadi hanya ngomong bahasa Arab, anjok di awal, anjok akhir. Bisa tadi angkopan. Salah satu mata kuliah yang saya ajar itu namanya psikolinguistik. Kata si masih tanah ilmu tentang psikologi bahasa. Menurut ilmu psikolinguistik, perempuan itu makhluk unik yang cerdas secara bahasa. Sebab pernah diayakan penelitian, dihitung ku ahli bahasa, perempuan itu dalam waktu 1 hari itu rata-rata ngomong antara 4.000 sampai 12.000 kata. Seberapa? 4.000 sampai 12.000. Lelaki pernah dihitung itu antara rata-rata 1.000 sampai 3.000 kata. Kenapa perempuan itu banyak bicara? Kan sok ngomong lain, sungut-sungut. Ayah dia bahasa gitu. Iya. Nah, memang awe mah luar biasa ya. Awe mah ditanya ku tatanggana, tas di mana sih? Di sini yuk mana dia? Kayu tas di mana ini ya? Kayu tas di mana? Kan di pasar wae. Ayo nama di pasar wae dan larang. Mau larang, biar larang, minyak larang gitu. Kayu larang. Ayo tadi di pasar wae, patimu jenggu RW. Gelangnya anyar. Padahal hutangnya loba. Pertanyaannya tas di mana lagi? Kita selang anjok karena gelang anyar sih kumbang. Jadi ayah, lu itu ayah. Itu bukti. Pertanyaan hiji jawabannya anjok ke pasar wage. Eta nu itu sumut alaki, tak sumut alaki. Sumut kita. Kenapa perempuan itu banyak bicara? Kenapa? Itu karena perempuan itu makhluk halus. Makhluk lain gedemit lain. Maksudnya perempuan itu makhluk yang mendahulukan perasaannya daripada logikanya. Tapi lawan lelaki itu makhluk logis, lebih mendahulukan pikirannya daripada perasaannya. Apa iya bukti dia? Menaya budak kecelakaan di pengobatan misalkannya. Ibuna datang, bapana datang, kita nu cerik bapana ta ibuna. Nu cerik salah. Itu bukti. Kalau perempuan itu adalah makhluk halus, lebih mendahulukan perasaannya daripada pikirannya. Sehingga ketika ada peristiwa apa saja, dia akan mendahulukan. Siapa perempuan itu makhluk emosional, makhluk perasaan. Maka mun aya nu ngaganjel dina hati kudu ngomong biasanya. Jadi di kamar mun aya masalah ngomong. Beas-beas ngomong. Suruh beas ngomong. Duit beas ngomong. Tapi lamun lalaki mun aya masalah cicing mikir. Mata ibu mensalakina cicing ulah dicarekan.
Terpikir. Nah, salah cicing baik, terpikir. Jadi mendika ngebeasnya beak ngomong laki mah mikir. Suruh beak mikir. Mata menalaki cicing baiknya eta udah dicarekan. Terpikir. Namun kira-kira diomong cicing baiknya mungkin kakara. Di pikiran baiknya udah dicarekan astagfirullah. 1000 kali kan lumayan. Jadi ganjarannya. Lalu dibacakan istighfar tebenan, bacakan ayat kursi. Bisa lain salaki, bisa belis. Jadi awalnya pun ada masalah ngomong, ada laki ada masalah cuma sayangnya akibatnya kieu. Jalma teh terepae gara-gara loba ngomong, tak loba mikir. Loba mikir. Matak mendisensus ya kupak kadesnya. Di waru loba kene rangga atau loba kene duda? Loba kene eta terepare teh setruk di kana. Sabab sering di carekan. Sering diomong. Padahal bakal mikir eta kahade nemennya. Udah disia-sia. Melalui pengajian ini, mari kita kemudian benar-benar memahami tentang arti hadirnya maulid, hadirnya peringatan ini. Sebab orang teh jalma anu gampang tipeleset, benar tante? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang tambah, kadang turun. Dina hate mah berupa kepercayaan. Susah orang teh ngecek iman akan naik tak turun. Kumaha katinggal iman teh naik, kumaha katinggal iman teh turun. Lamun orang rajin ibadah, rajin maca Quran, eta berarti iman eukeun. Lamun orang nahan males ngaji teh dae kasalaki mah manyun. Ayo sok manyun ka lagi. Aya beli karet kalau bayar dipotong mereka sumutna itu. Berarti lamun aya pabacikan keur manyun kasalaki imana keur tuh. Ya situ yang pun. Maka bagaimana caranya agar kita ini imannya terus bertambah? Sering-sering datang ke majelis ilmu, sering datang ke majelis zikir, sering datang ngumpul dengan orang-orang saleh. Sebab para ulama ar-ruhu karrih, ar-ruhu karrih. Ruh manusia itu diibaratkan seperti angin. Halo? Halo. Ya, bagian bubar apa? Bubar apa? Ruh manusia itu seperti angin. Lamun aya angin patimu ojeng bangke, nyawa bangke teh. Batang teh urang jauh mah nya. Eta bauna naon? Lamun aya angin padeukeut jeung lantai, bauna sakumaha? Itu Beblek lain. Tapi lamun aya angin, gaul patimu jeung minyak wangi, kira-kira bauna? Ibu si isuk di akhirat ruhna hayang bau bangke, hayang bau wangi, hayang bau wangi. Maka kalau kita ingin ruh kita itu berbau enak, berbau sedap, berbau wangi, sering-sering hadir ke majelis, sering-sering datang ke majelis pengajian. Sebab ya situ yang kus. Dengan kita memperingati Maulid Nabi, kita harapkan iman kita terus bertambah. Diwarusi muludan satahun sakali tak? Hah? Satahun sakali. Kangjeng Nabi mah muludan saminggu sakali. Halo? Suatu ketika Nabi itu ditanya oleh seorang sahabat, su'ilan Nabi an shaumi yaumil itsnain. Nabi itu ditanya tentang berpuasa di hari Senin. Qala fihi wulidtu wa fihi unzila alayya.
Kenapa saya berpuasa hari Senin? Karena di hari itu saya dilahirkan dan di hari itu Al-Quran diturunkan pertama kali kepada saya. Jadi Kangjeng Nabi mah muludan unggal poe kur beda. Hari Kangjeng Nabi mah muludana puasa, urang mah muludana neangan Berkat. neangan Berkat. berkat. Beda na itu. Bahkan harusnya kita itu muludan setiap hari. Biar apa? Biar ruh kita senantiasa wangi, ruh kita senantiasa berada dekat dengan kebaikan. Kuduna wa muludan unggal. Oh, tapi ketua panitia aing meureun bangkrut. Unggal poe mah. Untungnya muludan teh henteu kudu acara kawas. Henteu kudu lain. Boleh diganti dengan apapun yang menjadikan kita semakin cinta kepada Kangjeng Nabi. Salah satunya dengan memperbanyak membaca sholawat. Osok sholawat ibu. Osok. Ibu cinta teh ke Kangjeng Nabi. Cinta tante. Bapak cinta teh ke Kangjeng Nabi. Ibu cinta ke Kangjeng Nabi. Masih sok ngomong ke tetangga tante. Hah? Masih sok manyun kata laki. Hari osok mah berarti bohong cinta. Ngaku cinta ke Kangjeng Nabi tapi masih sok manyun berarti cintana dusta. Maka sahur pengarang kitab Qomni Utugian, lamun urang jalma awam ditanya ku jalma cinta ke Kangjeng Nabi, jawaban yang paling benar adalah dengan tidak menjawabnya. Kenapa? Kalau kita jawab cinta, akhlak kita, karakter kita, kelakuan kita belum menunjukkan orang yang mencintai Kangjeng Nabi. Tapi lalu dijawab, hentu aing mah cinta Kangjeng Nabi, kafir. Maka jawaban yang paling benar adalah diam dengan tidak menjawabnya. Tapi setidaknya dengan kita melaksanakan peringatan Maulid ini, kita menunjukkan kebahagiaan sebagai orang yang mencintai Kangjeng Nabi. Senang ke muludan? Bahagia tak ayana muludan? Iya. Hanya orang-orang yang tidak punya akal sehat, yang tidak mau menerima Maulid, tidak mau menerima muludan. Wong yang kita peringati ini adalah orang yang paling sempurna akhlaknya, orang yang paling baik akhlaknya, makhluk terbaik yang pernah ada. Maka kita layak sebagai umat Islam kemudian berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, lamun anakna lahir apa incuna lahir bahagia tante? Senang tante? Bapak menboga incu boga anak senang tante? Boga anak padahal anaknya tak karuan jadi jalma lain. Kira-kira ulang baru melahir jelas dari jalma tante? Sukses tante hidupna. Hadir tak akhlakna. Kepada orang yang belum tentu saja kita bahagia, apalagi kepada makhluk terbaik yang dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kepada mereka-mereka yang anti maulid, ayah dia jangan rogal muludan. Ayah. Bedi itu masuk ayahnya. Cenah muludan teh bid'ah. Mereka pakai hadis kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Kamu lagi itu. Muludan teh sesuatu yang baru. Yang baru itu bid'ah. Membid'ah berarti sesat. Mensesat berarti dinarakan. Lomba zaman itu. Tapi kita sebagai orang NU, orang-orang yang Nahdlatul Ulama memegang teguh asas kepatuhan kepada para ulama, meyakini bahwa merayakan Maulid Nabi ini bagian dari ajaran dan sunnah Rasulullah
Rasulullah. Apa yang kita lakukan hari ini itu sudah dilakukan oleh para ulama-ulama di masa lalu, salafus salih, dan kita nggak perlu ragu untuk merayakan Maulid. Insya Allah dengan kita merayakan Maulid ini termasuk menandakan sebagai orang yang mencintai Kanjeng Nabi. Dan orang yang mencintai Kanjeng Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sajal cinta ka abdi sareng Kanjeng Nabi, isuk bakal dibarengkan jeung Kanjeng Nabi di surga. Hujan deui. Jangan bahaya. Jam 3 ya. Bubar-bubarnya. Hadirin rahimakumullah. Mencintai Kanjeng Nabi memang tidak boleh kita ucapkan dalam artian mengaku mencintai Kanjeng Nabi. Tetapi kemudian kita ini bisa melatih diri kita menjadi orang yang mencintai Kanjeng Nabi. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak membaca salawat. Saudara Kanjeng Nabi, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyra wa maha anhu asyra khati'atin wa rufi'a lahu asyra darajatin. Barang siapa membaca sholawat ke Kanjeng Nabi, maka akan dibalas dengan 10 pahala membaca sholawat, dan akan dihapus 10 dosa, dan akan diangkat 10 derajat. Betapa luar biasanya kita membaca sholawat kepada Nabi, sehingga dengan kita membaca sholawat Nabi, insya Allah kita akan dicatat sebagai orang yang mencintai Kanjeng Nabi. Awake waras alhamdulillah. Halo? Awake waras alhamdulillah. Rizkine kata seragam ibadah alhamdulillah. Uripe berkah alhamdulillah. Salatullah ala yasin berkah salawat uripe sehat, berkah salawat uripe kuat, berkah salawat hidup selamat, berkah salawat corona minggat. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah berkah mulut dan rizkine lancar, berkah mulut dan rizkine jembar, berkah mulut dan uripe mapan, berkah mulut dan uripe aman. Salatullah Rasulillah. Salatullah Sallu ala Nabi Muhammad. Sebagai penutup, bahwa menghadirkan Kanjeng Nabi di dalam keseharian kita itu menjadi sebuah keharisan yang tidak mungkin bisa kita lepaskan. Jangan sampai anak-anak kita lebih mengenal idolanya Upin Ipin daripada Kanjeng. Di waru lawan ayah badak laletik, ditanyakan Abdurrahman bin Auf, Khalid bin Walid, Utsman bin Affan, jeung Upin Ipin kira-kira apal saha? Apal Upin? Eta salah budakna tak salah kolotna. Hah? Saudara Kanjeng Nabi, adibu auladakum ala salati khisalin.
Ajarkan anak-anakmu 3 hal. Hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Fa inna hamalatal Qur'an fi dhillillahi yawma la dhilla illa dhilluh. Ajarkan anak-anakmu 1 mencintai Nabi, yang kedua mencintai keluarga Nabi, dan yang ketiga mencintai Al-Quran. Kenapa ajarkan Nabi kepada anak-anak semenjak kecil? Karena idola terbaik yang harusnya menjadi rujukan anak-anak kita adalah sosok yang akhlaknya terbaik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkaulah Muhammad, orang yang benar-benar memiliki akhlakul karim. Maka dengan kita menghadirkan sosok Nabi di rumah kita, menghadirkan sosok Nabi dalam kehidupan anak-anak kita, kita harapkan negara ini, Indonesia, tidak akan pernah kehabisan generasi salih-salihah yang telah berada di garda terdepan membela bangsa ini menjadi bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka saya nitip kepada seluruh elemen, baik tokoh masyarakat, umara, ulama, orang tua, harus memiliki visi-visi yang sama, memiliki cita-cita yang sama, tujuan yang sama, menjadikan agama sebagai tujuan utama. Ustadznya semangat ngawulangna, kolotna semangat, nah biaya anak. Nah, Amin. Di dia TPK bayaranna 100.000 tak 1 juta. 10.000 sebulan. 10.000 sebulan. anu bayar lagi. Robana nu bayar perlu terbayar. Halo? Bu? Lamun ibu nyuruh batur magawe di sawah seberapa poe? Hah? Tak? 100.000. Nyuruh batur magawe di sawah orang sapoe seberapa? 100.000. Ari ngadidik anak eta kewajiban kolot, tak kewajiban ustaz. Kewajiban kolot. Berarti kan nyuruh ustaz suruh ngawulang lain. Eta pantesna ustazna dibere upah bicara tanda. Pantas tanda menurang nasihat apa ke ustaz? Pantas tanda. Sabab lamun ustaz sampai mencetak anak orang jadi anak anu soleh. Kira-kira nu untuk ustaznya tak kolotna? Halo, nu untuk saha? Kolotna. Lamun ibu boga anak anu solih solihah, sanajan bapak ibu tos mau tos aya di alam kubur, eta budak ziarah maca yasin, maca tahlil, kusabab diajaran ku ustaz. Kira-kira nu nyengir di kuburan sah? Hah? Kolot? Kolotna. Tapi lamun bapak ibu boga anak buta huruf Al-Quran, mata Quran tidak bisa, alif baik kita nyaho. Itu kira-kira mun bapak ibu geus paeh, eta bakal zaro tanda. Lamun zaro ge bingung ek maca naon. Akhirna buka YouTube, buka Yasin. HP-na dietakeun Yasin. Pine. Aya boga anak solih-solihah. Iya. Bayar kata kina. Di samping orang tua, bapak kades, perangkat desa, itu juga harus punya tujuan yang sama. Karena tidak cukup kita itu membangun warung hanya dengan bangunan fisik, tapi juga harus dengan bangunan mental yang kokoh. Insya Allah pun budak-budak soleh kabeh, warung tidak hanya akan moncer dari sisi fisik, tapi lebih-lebih akan moncer dari sisi pengetahuan agama. Makanya saya yakin para ustadz setuju kalau desa itu di ADD menganggarkan uang untuk keagamaan 1 juta. Setuju. Kalau untuk akan kena dianggarkan. Mana naik mana? Kayak palurahna. Mana naik palurah? Oh iya, tapi insya Allah tidak menolak, ikhlas menerima. Gitu ya. Maka ayo bareng-bareng punya visi misi yang sama, punya niat yang sama, punya karakter yang sama, tujuan yang sama, menjadikan Waru bercahaya, menjadikan Waru negara yang atau
Desa yang utama tidak hanya dari bangunan fisik, tidak hanya jalannya yang baik, tapi juga punya generasi yang akhlak karimahnya juga baik. Sanes kirang sono abdikanya. Nuju musim hujan bisa mulih. Dan jalannya kinem. Batak abdi teh nyuhun ke akan tehnya dijajakeun untuk ka tonggo mah gitu. Mesti mundur deui mobil asli. Teh apa Medan supir tehnya. Saya doakan mudah-mudahan dengan berkahnya pengajian ini kita semua diberikan rezeki ingkang kathah. Amin. Urip ingkang barokah. Amin. Anak cucu ingkang salih salihah. Amin. Mangkene sedo nanti kalau sudah meninggal kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك عن كل صحابه اجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد شاكرين حمد ناعمين حمدا يوافي كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لذكر الكريم وعن سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها انك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قدرتها ويسرتها يا رب العالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.